Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Ya, mungkin sebagaimana dihantarkan tadi bahwa materi pembahasan yang pelungguh makin niki adalah ayat ke-27 dari surah Al-Baqarah. Dalam tafsir yang sama, yaitu tafsir Jalalain. Sila Ustaz Edi dipimpin dulu pembacaan. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Niki masih penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26 yang menjelaskan tentang orang-orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Siapakah orang-orang fasik niki? Ya, yaitu alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang fasik niki orang-orang yang kharijina an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang yanquduna ahdallah, melanggar perjanjian dengan Allah. Janji-janji Allah yang sudah ditetapkan itu dilanggar. Itulah orang fasik. Alladzina na'tun. Alladzina ini adalah na'at atau sifat, ya. Na'tun atau sifat, ya. Sifat daripada orang orang fasik itu, ya. Yaitu yang quduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perintah atau janji dengan Allah. Apa maksudnya yang quduna ahdallah? Ai ma ahadahu ilaihim, apa yang sudah, ya, Allah tetapkan kepada mereka. Fil kutubi, di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, ini kutub ini jamak dari kitabun. Ya, karena sebelum Al-Quran diturunkan, luwe kitab-kitab turun masa, ya, sehingga menggunakan lafaz jamak fil kutubi. Jadi ma ahadahu ilaihim fil kutubi, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada mereka di dalam kitab-kitab terdahulu, berupa minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu ini sudah
jelaskan bahwa jemaah jangan turun, ya, jangan utus seorang nabi yang bernama Muhammad. Jadi itu yang dilanggar tentang keimanan ini, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di mitsaqihi, sesudah dikukuhkan janji tersebut. Sampun tekukuhan janji niki, ya, tetapi mereka mengingkarinya, ya. Mitsaqi wa tauqidihi alaihim, dikuatkan, ya, janji tersebut atas mereka. Jadi mitsaqihi maksudnya tauqidihi alaihim, ditaukidkan atau dikuatkan janji tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Berikutnya mereka yaqta'un, qata'a yaqta'u. Qata'a yaqta'u niki artinya memotong atau memutus. Wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutuskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ma amarallah, napi jua sampun terperintah sida-sida Allah Subhanahu wa taala bihi ay bima, dengannya, ayu sholah, untuk dihubungkan atau untuk disambungkan. Napi nike minal imani bin nabi, yaitu beriman kepada nabi. An-nabi niki saya nggak sabda alif lam di awalnya disebut isim ma'rifah. Amun dek bude alif lam maka bacaannya nabiyun atau nabiyin atau nabiyan. Ya, itu masih nakirah. Nah, ma'rifah niki artinya sudah dikenal orangnya. Berarti yang dimaksud di sini an-nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warrahmi, dan maksudnya silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi. Itu yang diputus oleh orang-orang fasik itu. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wa an, dan huruf an atau kalimat an ini, ya, wa an yang ada pada ayyushola, ya, an yang ada pada ayyushola itu badalun min domiri bihi, sebagai badal atau menjadi badal dari domirnya bihi, dengannya. Nah, jadi bihi ayyushola. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana caranya membuat kerusakan di muka bumi? Bil ma'asi, ya. Caranya berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah bil ma'asi, yaitu dengan bermaksiat. Maksiat ini ma'asi jamak dari maksiatun. Maksiatani ma'asi, berarti banyak maksiat yang dia lakukan, ya, oleh orang-orang fasik ini. Yang tergolong maksiat itu, ya, adalah melanggar perintah Allah atau melaksanakan larangan-larangan Allah. Itu namanya bermaksiat. Allah memerintahkan supaya kita taat kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya berupa sholat, ibadah, dan sebagainya. Itu dilanggar. Di samping berbuat maksiat, wat ta'wiki anil iman. Ta'wik ini masdar dari awwaqa yu'awwiku ta'wik. Artinya menghalang-halangi, ya. Menghalang-halangi seseorang untuk beriman. Ya, ada saja caranya untuk menghalangi seseorang supaya orang tersebut tidak percaya. Dia fitnah ke Nabi itu, Muhammad itu, ya, bukan Nabi. Muhammad itu adalah
tukang syair, ya, yang pandai, pujangga yang pandai membuat syair-syair. Nah, itulah fitnah mereka. Itu namanya takwik anil iman, menghalang-halangi seseorang untuk beriman. Ulaika, maka mereka itu al-mausufuna bima dzukira, yang sudah disebutkan, disifatkan dengan apa yang sudah disebutkan. Apa sifat yang sudah disebutkan? Yaitu yang quduna ahdallah, melanggar perintah Allah. Kemudian yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala, dan yang ketiga mufsiduna fil ard. Ya. Jadi ulaika, mereka orang-orang yang disifatkan dengan apa yang sudah disebutkan, humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mengapa disebut orang rugi? Limasirihim ilan nari, karena tempat kembali mereka adalah, ya, masir itu tempat kembali. Tempat kembali mereka adalah ilan nari, kepada api neraka. Al muabbadati bihim alaihim, al muabbadati alaihim. Muabbadah, ya, abadi. Berarti muabbadah ini artinya, ya, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Al muabbadati, yang mereka kekal selama-lamanya, alaihim, atas mereka. Nah, niki orang yang merugi. Dari ayat yang ke-27 ini, ya, bisa diberikan kesimpulan bahwa orang-orang fasik itu, ciri-ciri orang fasik itu ada tiga dalam hal ini. Bisa telu niki, yang pertama adalah melanggar janji Allah, yang quduna ahdallah. Kemudian yang kedua, yaqtauna ma amarallahu bi ayyusala, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, tetapi dia putuskan. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu, ya, supaya kita tidak tergolong orang yang fasik, hendaklah kita selalu menyambung, ya, atau melaksanakan perintah Allah, yaitu beriman, percaya kepada Nabi, percaya kepada, supaya rentetannya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, percaya kepada nabi-nabi Allah, ya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir Allah. Kemudian, ya, kita menyambung hubungan silaturahmi, karena silaturahmi ini paling cepat dia putus, ya, paling cepat dia putus. Walaupun, ya, hal-hal yang sepele bisa menyebabkan putusnya kekerabatan. Nah, ini harus disambung. Ketersinggungan sedikit dalam ucapan, tersinggung, bisa memutuskan hubungan tersebut. Nah, hendaklah kita selalu silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi. Wa ghairi zalik. Kemudian yang ketiga, ciri orang fasik itu adalah yufsiduna fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Walaupun tidak secara zahir dia berbuat kerusakan. Nah, di sini disebutkan cara berbuat kerusakan mereka, yaitu bil ma'asi, maksiat kepada Allah. Kemudian takwik anil iman, menghalang-halangi orang untuk beriman. Maka kalau itu yang tetap dilakukan, disebut sebagai ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Karena limasirihim ilan nar, karena mereka tempat kembalinya neraka. Al muabbadati alaihim, yang kekal selama-lamanya. Berarti ini sama dia dengan orang yang musyrik yang kekal di dalam neraka.